Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap bangsa dan umat, terutama tentunya umat Islam, pasti menginginkan, mendambakan agar supaya dalam setiap aktivitas, baik melalui lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga bisnis, ataupun asosiasi, yayasan, apapun juga, mengharap agar supaya lembaga yang dikelolanya, yang dijalankannya menjadi lembaga yang unggul, dan keunggulan itu di dalamnya terdapat prestasi-prestasi, terdapat manfaat-manfaat, terdapat kontribusi-kontribusi baik untuk kepentingan umat Islam pada umumnya, dan termasuk di dalamnya adalah manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Umat Islam sebetulnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang terbaik. Ini terlihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummat. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik, umat yang unggul. Kata-kata khaira di situ menunjukkan kepada prestasi-prestasi, keunggulan-keunggulan superlatif, keunggulan-keunggulan yang tidak hanya satu prestasi itu diraih, tetapi al-khairat di sini berarti adalah excellencies, al-khairat, excellencies, ya, keunggulan-keunggulan yang banyak, prestasi-prestasi yang banyak. Nah, pertanyaannya, kalau dalam skala keumatan yang lebih besar, mengapa umat Islam acap kali tidak atau belum mencapai apa yang diharapkan oleh umat Islam itu sendiri, dan tentunya juga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan tadi. Nah, pertanyaan ini sudah barang tentu menimbulkan tanda tanya yang besar. Nah, kalau kita teruskan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tadi, kuntum khaira ummat, yang disebut dengan khaira di sini, excellencies, prestasi-prestasi dan keunggulan-keunggulan ini bukan masa lalu, bukan sejarah, tetapi sebuah entitas yang ada pada diri setiap umat Islam. Jika saja umat Islam itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada dua penyebab umat Islam itu mencapai excellencies, mencapai keunggulan-keunggulan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas umat Islam dalam banyak kegiatan
baik pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Itu dapat dipastikan bahwa umat ini akan menjadi umat yang excellences tadi, umat yang unggul, umat yang berprestasi, dan bahkan prestasinya tidak satu, prestasi banyak prestasinya. Nah, termasuk juga sudah barang tentu dalam skala yang lebih mikro, lebih singkat, ya, lebih kecil, ya, adalah aktivitas para santri, para siswa. Kalau kemudian ya belum juga mencapai prestasi-prestasi, keunggulan-keunggulan, nah, harus ditanyakan di dalam diri kita sendiri, ya. Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Nah, yang pertama adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mempunyai apresiasi, ya, terhadap kebaikan yang dicapai oleh yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf. Jangan kemudian ketika orang lain atau organisasi lain atau kelompok lain kemudian mereka mengalami kemajuan dan prestasi, lantas ya malah kita tidak membantu, menolong, tapi justru kemudian menimbulkan konflik dan permusuhan, perpecahan. Dan ini otokritiknya umat Islam secara keseluruhan, ya, tidak mencapai kemajuan-kemajuan karena umat Islam dengan umat Islam lainnya itu ya seringkali ya diwarnai dengan suasana yang tidak kondusif, tidak bersatu, tetapi yang terjadi adalah ya saling menjatuhkan, saling melimpung, ya, saling menjelek-jelekan, dan bahkan juga berusaha mencari permusuhan yang tidak perlu di dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kedua adalah di samping ta'muruna bil ma'ruf juga adalah wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kalau ada saudara kita, teman kita yang susah, ya, yang kemudian dia terpuruk hidupnya, ya, belum mencapai keunggulan-keunggulan, ya, di dalam usahanya, maka kemudian kewajiban kita adalah ya memberi jalan, ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ya, untuk kita melakukan tolong menolong, ya, ta'awun, ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan berilah kesempatan kepada mereka untuk kemudian mereka memperoleh apa yang dicita-citakannya. Nah, inilah yang disebut dengan spirit dakwah. Dakwahnya adalah harus kolaboratif. Dakwahnya adalah harus dibarengi dengan ta'awun, dibarengi dengan saling bantu, saling tolong menolong. Ketika ada organisasi lain, asosiasi lain, yayasan lain mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, itu adalah ibaratnya tiang-tiang yang dipasang oleh orang-orang Islam. Nah, tugas kita adalah bagaimana
menyambungkan tiang-tiang yang sudah ada itu menjadi holo ke dalam lubang-lubang atau sekitar tiang yang sudah dipasang tadi, bukan malah dirobohkan. Nah, sehingga ketika prinsip dakwah yang dilakukan oleh umat Islam, oleh siapa saja, dan aktivitasnya apapun juga, ketika sesama umat Islam ta'muruna bil ma'ruf, terus membantu dan menolong semua aktivitas yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan menghilangkan segala perpecahan, kebencian, permusuhan, maka salah satu faktor yang mendorong umat Islam baik dalam konteks keumatan, kebangsaan, maupun dalam usaha-usaha amaliyah lainnya yang bermanfaat, akan menjadi sebuah kontribusi yang besar untuk mewujudkan kemajuan yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang berkemajuan. Dan yang kedua yang harus diupayakan oleh setiap umat Islam dalam konteks kebersamaan untuk menuju kebangkitan kejayaan umat Islam adalah wa tu'minuna billah. Jadi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat iman adalah keesaan. Jadi tidak ada iman atau akan menjadi tidak sempurna iman seseorang ketika di dalamnya tidak ada spirit dari ketauhidan. Nah, ketauhidan adalah sistem kesatuan di dalam kehidupan, sebagaimana yang dikehendaki dan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy Shihab memberikan ilustrasi tentang tu'minuna billah dalam kaitannya dengan khairu ummah ini. Beliau mencontohkan dalam tafsir Al-Misbahnya tentang matahari. Matahari itu sebuah energi yang besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan sistem yang menyatu dengan elemen-elemen, dengan planet-planet yang ada di sekitarnya yang begitu banyak. Nah, itu digambarkan bahwasanya dalam potensi yang ada pada diri umat Islam yang disebut dengan ketauhidan, nah itu ada unsur-unsur yang disebut dengan manusia. Semua manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sama. Perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah perbedaan-perbedaan untuk saling mengisi, saling membantu, dan saling menolong antar sesama manusia. Maka terjadilah kehidupan yang berkemanusiaan. Kehidupan yang berkemanusiaan itu adalah kehidupan yang didasarkan pada saling membahagiakan, saling menghormati, saling menyayangi atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Bukan saling menzolimi, bukan saling menyakiti, bukan saling membuli. Nah, oleh karena itu dalam banyak hadis Nabi SAW, aspek kemanusiaan ini menjadi unsur yang penting bagi keimanan seseorang. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah sinergitas, kekuatan yang menyatu antara hukum dan keadilan. Nah, terkadang orang belajar hukum, mengerti hukum, menguasai hukum,
tetapi bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi adalah untuk menzolimi, untuk menyakiti orang. Nah, inilah penyebab kenapa umat Islam itu belum mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Hukum yang ada di dalam tatanan masyarakat, dalam tata kelola kehidupan, terkadang menampakkan sisi-sisi ketidakadilan. Kita sering mendengar bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat ursen, sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Lau anna Fatimata syaraqat laqatta'tu yadah. Di dalam menegakkan hukum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan orang lain, kalau anakku sendiri yang sangat kucintai, Fatimah syaraqat, menegakkan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, maka akan diberikan sanksi yang sedikit. Nah, ini kalau disebut sejarah Nabi SAW pada masa-masa sesudahnya itu mengalami kemajuan adalah karena hukum itu bersinergi dengan keadilan. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bersinergi, bersatu dengan kemaslahatan. Nah, makanya bagi pencari ilmu, penggemar ilmu, penuntut ilmu, itu selalu diingatkan bahwasanya ilmu dalam Islam adalah ilmu yang yuntafa'u, ilmu yang harus memberikan manfaat, harus memberikan maslahat. Maslahat buat otak dirinya, buat hati dirinya, buat lingkungan sekitarnya, buat keluarganya. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan bagi setiap anak yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir ini kesatuan antara dunia dan akhirat. Nah, ini jadi di kalangan umat Islam, di kalangan kita semua, terkadang godaan-godaan terhadap kesenangan-kesenangan, kenikmatan dunia itu melupakan akhirat, sehingga tidak ada kesatuan antara dunia dan akhirat. Maka kemudian kehidupannya menjadi tidak barokah. Tidak barokah itu artinya tidak memberikan prestasi-prestasi, keunggulan-keunggulan, dan kebaikan-kebaikan yang banyak buat umat dan bangsa. Mudah-mudahan dari kajian tentang surat Ali Imran ayat 110 ini memberikan inspirasi kepada kita dan sekaligus dapat membawa kita semua untuk menjadi muharrik, menjadi penggerak dalam berbagai aktivitas kehidupan dimanapun, agar kita hidupnya bermakna dan bermanfaat minad dunya ilal akhirah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.